Temanku semuanya, salam sehat, salam sejahtera, salam olahraga untuk Timnas Indonesia. Pada konten hari ini saya ingin berbicara mengenai olahraga, tetapi bukan berbicara tentang politik atau apapun, tetapi yang pasti tentang olahraga. Yang paling saya sukai adalah olahraga sepak bola, dan yang tentunya pasti Timnas Indonesia. Kenapa saya sangat mendukung Timnas Indonesia? Memang beberapa akhir-akhir ini persepak bola Indonesia, yaitu tentunya Timnas, yaitu sangat naik daun ya teman-temanku semuanya. Dan akhirnya nanti tanggal 2 Juni Timnas kita akan melawan Tanzania untuk uji coba. Setelah itu tanggal 6 kita akan main dengan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia untuk round ketiga, dan selanjutnya kita akan melawan Filipina di tanggal 11 Juni tahun 2024 teman-temanku semuanya. Tetapi yang perlu kita bawahi adalah ada beberapa pemain kita yang tidak bisa hadir atau tidak dipanggil oleh STY atau yang dipanggil Sintayong pelatih kepala, yaitu adalah Ilkan Bagot. Ilkan Bagot tidak dipanggil oleh STY karena Ilkan Bagot ketika dalam pertandingan perebutan untuk pra olimpiade di Prancis, Ilkan Bagot tidak merespon panggilan dari Sintayong dan STY itu sendiri, dan itulah yang menjadikan kenapa sampai saat ini Sintayong tidak memanggil salah satu pemain bek kita handal yang tinggi, yaitu adalah Ilkan Bagot. Dan menurut saya pandangan STY itu sangat tepat, karena memang ketika itu Ilkan Bagot tidak bisa memberi keterangan yang secara konkret kenapa dia tidak hadir dalam pemanggilan Erick Thohir di Prancis ketika melawan Swedia. Tetapi saat itu malah setelah kita lihat Ilkan Bagot malah jalan-jalan bersama pacarnya di Maladewa, dan sekarang mereka jalan-jalan lagi ke Amerika Serikat, dan itu menunjukkan bahwa itu menyepelekan, kalau bahasa Jawa adalah menyepelekan, ya kan. Nah, jadi untuk Sintayong tidak memanggil Ilkan Bagot menurut saya adalah pandangan yang sangat tepat sekali. Walaupun kita sebagai netizen juga kita tidak boleh memperkeruh keadaan saat ini ya teman-temanku, supaya kalau bisa kita dukung atau kita support antara Ilkan Bagot dan STY kembali bersama untuk Timnas Indonesia. Tetapi untuk keputusan STY saat ini memang menurut saya ada keputusan yang tepat, karena memang semua pemain tidak pilih-pilih, walaupun itu keturunan atau pemain asli. Kalau dipanggil Timnas dia tidak menanggapin itu layak, harus diberi pelajaran yang pertama yang dilakukan Ilkan Bagot. Akhirnya Ilkan Bagot tidak dipanggil oleh STY ketika melawan Tanzania, juga melawan Irak, juga melawan Filipina di pra kualifikasi Piala Dunia round ketiga, untuk lolos ke round ketiga teman-temanku semuanya ya. Jadi untuk saat ini ketika Ilkan Bagot tidak dipanggil di skuad Timnas Indonesia oleh STY, menurut saya itu sangat tepat. Tetapi semoga saja lain waktu Ilkan Bagot mampu atau menyadari dirinya bahwa komunikasi itu adalah yang sangat baik dan untuk dikembangkan, sehingga Ilkan Bagot bisa bermain kembali dan bergabung dengan Timnas kembali. Tetapi untuk saat ini, untuk memberi pelajaran kepada Ilkan Bagot tidak layak untuk dipanggil dulu sementara, karena mereka harus melewati hukuman sementara ketika kemarin tidak menanggapin atau tidak merespon undangan oleh STY atau PSSI itu sendiri. Nah teman-teman semuanya ya, jadi sekarang untuk STY Ilkan Bagot tidak dipanggil STY, menurut saya itu adalah hanya hukuman atau sanksi beberapa saat. Tapi semoga saja lain kali STY memanggil Ilkan Bagot kembali, dan Ilkan Bagot mendapat pembelajaran mengenai kejadian-kejadian ini teman-temanku semuanya ya. Seperti itu. Karena nanti tanggal 2 Timnas kita akan menghadapin dalam matchday melawan Tanzania, dan tanggal 6 kita akan melawan Irak
dan tanggal 11 kita akan melawan Filipina di prakualifikasi Piala Dunia untuk lolos masuk ke round ketiga. Ya teman-teman, ketika Indonesia nanti lolos ke Piala Dunia, Indonesia berarti akan mencetak sejarah dalam dunia persepak bolaan. Nah, jadi untuk teman-temanku semuanya, mari kita dukung timnas Indonesia ketika nanti melawan Tanzania. Tapi yang terpenting, kita juga harus sangat mendukung ketika melawan Irak di Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Juni ini mendatang, dan juga di tanggal 11 melawan Filipina. Jika Indonesia bisa menahan Filipina saja atau melawan Filipina, Indonesia berarti lolos di round ketiga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia teman-teman ya. Jadi semoga saja untuk Elkan Bagot untuk tidak dipanggil seperti ini adalah sanksi, karena sebelumnya pernah terjadi juga ketika Osvaldo Hai telah dipanggil oleh STY, tetapi Osvaldo Hai malah liburan ke Papua atau Natalan ke Papua, padahal ketika itu timnas sangat membutuhkan. Dan selain itu ada pemain-pemain yang lain, kalau nggak salah masih ada 4 pemain lagi ketika dipanggil menyepelekan timnas Indonesia, dan PSSI akhirnya mereka sampai saat ini tidak dipanggil lagi oleh Sintayong atau yang disebut dengan STY teman-temanku semuanya ya. Jadi semoga saja untuk menghadapi Irak ke depan dan Tanzania, juga Filipina, Indonesia akan mendapatkan hasil yang sangat baik sekali. Tetapi walaupun saat ini naturalisasi kita sudah sangat banyak, sehingga jika Elkan Bagot akhirnya tidak dipanggil, tapi kita masih mempunyai kekuatan yang sangat bagus ya teman-temanku, karena di Indonesia sekarang ada yang pemain-pemain baru yang naturalisasi, ada 4 pemain baru, tetapi kalau tidak salah masih mengalami kendala mengenai arbitrasi. Salah satunya adalah Martin Paes, juga ada Ferdi Perdong, juga ada juga Jenrivan. Tetapi Jenrivan itu sampai saat ini masih berumur 19 tahun, dan mereka Jenrivan sekarang bergabung di kelompok umur 20 bersama Indra Sapri teman-temanku semuanya. Jadi untuk ke depan Indonesia harus menang melawan Filipina, dan jika kita bisa menahan 0-0 melawan Irak, berarti kita lolos ke Piala Dunia round ketiga. Nah, itu yang menggambarkan bahwa Indonesia akhir-akhir ini di bawah pimpinan Pak Erick Thohir mengenai sepak bolanya sudah berkembang sangat pesat. Walaupun kemarin memang kita tidak tembus di AFF ya, tapi itu tidak apa-apa, tapi kita tembus AFC, dan akhirnya kita di AFC kita sempat lolos di seperempat final, walaupun ketika itu kita kalah. Tetapi kalau kita lihat perkembangan saat ini, persepak bolaan Indonesia sangat luar biasa bagus, dan kita harus selalu mendukung timnas Indonesia untuk selalu berkembang dan jauh lebih baik lagi dari waktu-waktu sebelumnya teman-temanku. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.